Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Lolo, kok Projo ini terang-terangan bilang kalau Pak Jokowi punya ijazah palsu? Kira-kira ini asli beneran atau cuma keceplosan saja ya guys? Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Bagaimana membaca pernyataannya Pak Kasmujo yang juga pada saat itu sudah pernah diperkenalkan juga oleh Pak Jokowi? Iya, dan memperkenalkannya salah lagi. Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan, gitu loh. Jadi salah lagi. Apa yang dibaca Mas Roy dari pernyataan yang dibaca Pak itu ya berarti waktu itu feedingnya salah. Feedingnya ke dia salah, dan kemudian kemarin mungkin dengan Pak Kasmujo mau diajak, ayo bantuin dong cerita ini. Alhamdulillah sekali lagi, Pak Kasmujo saya hormati betul, beliau jujur. Beliau mengatakan saya bukan dosen pembimbing skripsinya, juga bukan dosen pembimbing akademiknya, karena waktu itu beliau masih asdos. Seorang asdos, saya dulu pernah jadi asdos, asisten dosen. Ya, itu nggak boleh tanda tangan di KRS. Jadi kalau nggak boleh tanda di KRS ya berarti sama sekali nggak ngerti nih statusnya Jokowi ini apa waktu mahasiswa. Oke, Itu Mas Fred malah semakin diragukan dengan kemunculan Pak Kasmujo bersama Pak Jokowi. Ya enggak apa-apa, tapi saya melihat justru statementnya Pak Kasmujo itu justru menjelaskan apa? Bahwa Pak Jokowi itu benar alumni UGM, bahwa Pak Jokowi itu benar pernah menulis skripsi. Ternyata kalau benar yang dikatakan beliau itu ada Prof. Sumitro di situ. Kan tadi kalau tadi Mas Roy mengakuin kejujuran kita anggap itu statement itu benar, ya benar dong, ada ternyata pembimbing akademiknya. Yang saya mau katakan bahwa Pak Kasmujo ini tidak akan terlepas dari kampus UGM. Nanti keterangan ini akan disinkronkan di dalam proses hukum. Ya, nanti mana yang benar kan jelas. Jadi kan semuanya itu juga ada dokumen-dokumen tertulisnya, kan begitu. Jadi statementnya Pak Jokowi di tahun 2017 itu dulu jelas banget. Saya waktu itu ketemu dengan Pak Kasmujo dulu galak banget ini. Saya bolak-balik keluar. Dan terima kasih Pak Kasmujo, berkat Bapak saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Saya juga pernah menjadi mahasiswa. Adik-adik ini juga pernah, semua orang pernah menjadi mahasiswa yang pernah didampingi oleh asisten dosen. Memang dia membimbing kita, bahkan justru asisten inilah yang paling dekat dengan kita sebagai mahasiswa. Karena dia kalau dosen-dosen pembimbingnya yang aslinya itu yang senior, biasanya memang kita justru jarang ketemu sama orang-orang seperti itu. Gitu loh, apalagi di kuliah-kuliah zaman dulu. Apalagi kuliah-kuliah zaman dulu yang dosen-dosen senior itu jarang kita, justru mahasiswa yang masih muda-muda inilah. Jadi apa yang diragukan dari Mas Roy? Gini loh. Itu juga bisa dibilang pembimbing. Penjelasannya diberikan dari lulusan UGM asli, ya gitu. Mas lulusan mana, UGM bukan? Iya, bukan kan? Saya S2 UGM. S2-nya, S1-nya UGM nggak? S1 saya dari Universitas Lampung. Udah. Ya udah. Ini kan yang dipersoalkan kan sebenarnya S1-nya. S2 lain, pembimbingannya lain. Oke. Jadi intinya apa soal Pak Kasmujo? Intinya adalah dulu Pak Jokowi itu bicara di 2017 seolah-olah meyakinkan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Terus kemudian narasinya mulai diubah. Dosen pembimbing akademik. Ada nggak tadi? Gitu. Ada nggak dari Pak Jokowi? Dosen pembimbing akademik? Nggak mungkin dosen pembimbing akademik. Kalau dosen pembimbing akademik, Pak Kasmujo itu asdos. Asisten dosen itu nggak berhak membimbing. Adik-adik mahasiswa tentu tahu juga kayak gini gitu loh. Ini diragukan pernyataannya. Walaupun bukan pembimbing skripsi, tapi soal pembimbing akademik ini juga diragukan. Siapa bilang masa asisten dosen tidak berhak untuk membimbing? Justru kehadiran. Nggak boleh mas, asisten dosen kok tanda tangan. Nah kalau tanda tangan hitam di atas putih dokumen kampus, dokumen fakultas, dokumen skripsi memang tidak ada. Bukan lulusan UGM kayak gini. Tetapi ini bukan lulusan UGM. memang tugas asisten dosen adalah membimbing mahasiswanya. Jauh. Terus apa kehadiran fungsinya asisten dosen? Ayo. Asisten
dosen itu membantu dosen dalam perkuliahan, bantu nyiapin materi buat dosen. Aku dulu pernah asdos, Mas. Mas pernah asdos nggak? Saya nggak pernah. Ya Tapi udah, saya pernah nilai plus. Tapi saya pernah dilayani oleh siswa dosen. Oke. Oke, kita balikin lagi ke sini. Tadi kan disebut juga kan kalau kata Mas Freddy, pernyataannya Pak Kasmujo akan digabungkan juga dengan pernyataan pimpinan lain UGM. Kan UGM-nya sudah bilang juga, Mas Roy, kenapa masih nggak percaya? Ya UGM banyak sekali melakukan tindakan yang kurang pas. Nyatanya mantan rektor UGM, jadi yang pas ini hanya yang disampaikan Mas Roy. Itu menyatakan kalau ini harus dibuka sejelas-jelasnya. Clear. Jadi biarkan, dan UGM nyatanya digugat banyak pihak. Jadi biarkan saja gugatan itu berlangsung, dan UGM, saya alumnus UGM. Ya, S1, S2 saya UGM, Resmond juga, Dr. Resmond, Dr. Tifa juga. Jadi kami ini cinta kepada kampus, Mbak. Bukan apa-apa, cinta kepada kampus. Kami sayang alma mater saya kalau harus terlibat dalam kebohongan besar ini. Oke, nah tepuk tangan dulu nih. Tampaknya sudah semakin panas di segmen ini. Panas, kan yang ditunggu juga dalam proses ini tidak cuma laporan pidana, ada gugatan perdata yang di PN Sleman, ada juga gugatan perdata yang di PN Solo. Saya ke Prof. Adi. Proses mediasi kenapa kok buntu ya? Prof. Adi, apa sih yang jadi kebuntuan dan kendalanya? Jadi ada bottleneck soal ini? Selamat malam Mbak Priska. Jadi ada gugatan data yang dilakukan oleh Pak Taufik di Pengadilan Negeri Solo adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Yang digugat ada 4. Yang pertama Pak Jokowi, kemudian KPU, kemudian UGM, dan SMA 6 Solo. Jadi dalam perkara perdata itu diwajibkan sebelum diperiksa pokok perkara akan ditangani secara mediasi. Kemudian pihak Pak Jokowi tergugat 1, 2, dan 3, dan 4 dan menggugat sepakat memilih mediator, dan saya ditunjuk sebagai mediatornya. Nah, kemudian saya membagi pemeriksaan menjadi 4 tahap. Yang pertama resume perkara yang dibacakan oleh pihak penggugat dan ditanggapi oleh tergugat. Kemudian pertemuan kedua adalah kaukus. Saya ketemu dengan pihak penggugat tergugat secara terpisah kamar untuk menyampaikan persepsi, untuk berdiskusi banyak hal. Kemudian nanti kesepakatan kemarin baru nanti kesimpulan. Jadi proses mediasi ini baru berhasil. Kuncinya adalah itikat baik para pihak. Jadi saya sebagai mediator adalah berdiri di tengah-tengah antara pihak penggugat dan tergugat, tidak boleh berat sebelah. Dan setelah kami lakukan proses pemeriksaan beberapa kali, nampaknya khusus untuk pihak penggugat dan tergugat 1 sudah sepakat mediasi tidak berhasil. Tidak berhasil. Sedangkan untuk tergugat 2, 3, dan 4 kita upayakan. Semoga 2, 3, 4 berhasil. Jadi yang 1 belum berhasil, yang 2, 3, 4 mungkin insya Allah berhasil. Jadi dari masing-masing, Mas Roy maupun Mas Freddy yakin punya bukti yang kuat sampai ke proses hukum terakhir, sampai ke persidangan? Yakin dong, dan seluruh rakyat Indonesia melihat ini, dan kejujuran, itu kata Pak Kasmujo, itu yang penting. Tepuk tangan untuk Mas Roy, katanya yakin banget nih sampai ke persidangan. Kalau dari Mas Freddy, apa lagi yang harus ditakutkan? Apakah harusnya ya sudah ada bukti saja sampai ke persidangan? Ya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu, dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Dan perkara ini perkara sederhana pembuktiannya. Gitu loh, ya, kalau perkara bohongnya tadi nanti setelah dinyatakan asli itu, maka otomatis yang sana bohong. Jadi sesederhana itu sebetulnya. Tapi ini dalam proses hukum, proses persidangan nanti masyarakat Indonesia akan menyaksikan dengan transparan. Singkat saja Pak Arianto, bagaimana polisi juga harus menjawab tantangan ada suara-suara yang menganggap bahwa polisi tidak netral? Dia kerja cepat, terbuka, dan mengumumkan pada rakyat inilah yang sudah saya kerjakan. Dan kemudian menyampaikan kepada rakyat juga ini yang saya sampaikan pada jaksa. Dan jaksa juga terbuka juga, ini yang saya terima dari polisi, ini saya karang dan kemudian sampaikan pada hakim. Dan hakimnya sebelum bersidang dia sumpah bahwa dia juga tidak curang. Kerja cepat, objektif, dan transparan. Terima kasih. Guys, jadi sangat menarik sekali ini perdebatan antara Roy Suryo dengan Projo. Ini soal memenang siapa yang membuktikan ijazah Pak Jokowi, guys.
Jadi yang saya soroti dari Wakil Ketua Umum Projo tadi sempat mengeluarkan pernyataan di akhir-akhir tadi mengejutkan terkait aslian ijazah Presiden ke-7 Indonesia Pak Joko Widodo. Dalam acara dua arah tersebut, Freddy menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak merasa risau atas tuduhan tersebut. Menurutnya, laporan polisi yang dibuat adalah bukti Pak Jokowi memang memiliki ijazah palsu. Jadi seperti itu pernyataannya, guys. Lantas pernyataan ini memicu perdebatan sengit. Para loyalis Pak Jokowi menyebut pernyataan Freddy Alekdamanix diduga karena keseleo lidah, karena emosi dan merasa disudutkan. Selain itu, pernyataan Freddy bahwa ijazah Pak Jokowi palsu di acara tersebut juga ramai dikomentari warganet, guys. Salah satunya pemilik akun @rever1 menilai keceplosannya Freddy adalah takdir dari Sang Maha Pencipta. Jadi menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.